Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request. Yang pertama SMDR, kedua BIRD, ketiga DIPA, keempat Wood, kelima MTDL, keenam DRMA, ketujuh Kino, kedelapan BSSR. Langsung saja ke saham pertama, ada SMDR yang ditutup menguat 6,38% ke harga 2000. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, SMDR diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, kalau dilihat SMDR strong uptrend ya. Ini cukup luar biasa juga, dan juga dia udah breakout dari resisten kuatnya 1900 dengan target kenaikan. Kalau dilihat dari sebelumnya ini, ya ini udah area target ya. Kalau ditarik dari Fibonacci retracement-nya ini, dari area bawah ya udah ditargetkan paling atas nih. Kalau ditarik dari swing high dan swing low yang dekatnya ini ya arahnya 2180 sampai 2200 ya. Jadi masih ada potensi upside sekitar 10% untuk SMDR. Tapi apakah bisa spek buy dengan kondisi seperti ini? Karena dia kan baru aja breakout dari resistennya 1900. Atau ini aja ya, jangan pakai 1900. Ini kan terlihat dia mantul dari 1800-nya untuk SMDR. Ya kemungkinan besar SMDR itu masih bergerak konsolidasi ya. Konsolidasi untuk lanjut naik lebih tinggi. Ini target selanjutnya 2200 ya. Tarik aja naik turunnya itu 200 poin. Jadi seperti itu untuk SMDR. MACD-nya juga mengarah ke atas walaupun dead cross, tapi masih ke arah atas. Kalau dilihat weekly-nya bagus ya. Setelah candle merah dia koreksi, terus candle merah hijau lagi, dan tutupannya di harga tertinggi dari 2 minggu sebelumnya. Kalau candle bulanannya udah 3 bulan terus naik ya. 3 bulan ini dia udah naik 80%. Kalaupun dia ada koreksi ya sangat mungkin, tapi kemungkinan naik dulu sampai 2200 habis itu ya, itu yang perlu diperhatikan ya, dimana dia membuat koreksinya. Jadi seperti itu. Untuk SMDR apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga pucuk, ini harga all time high ya. Kalau strategi saya biasanya ya tunggu merah saya baru beli. Kalau lagi all time high seperti ini memang nggak ada yang nyangkut di pucuk ya. Karena pucuknya juga dekat nih 2030 dari harga sekarang ya, berarti masih minus 1,5%, jadi masih bisa ya. Dan itu yang rawan area profit taking. Jadi seperti itu. Untuk SMDR kalau nekat beli di harga sekarang itu yang penting punya trading plan aja. Harus cut loss ketat. Jangan sampai nunggu di 1800 baru cut loss terlalu dalam. Ya biasanya nggak akan cut loss. Ya, keseringannya seperti itu. Selama masih kuat, nanti kalau udah nyerah baru cut loss. Biasanya cut lossnya lebih dalam tuh, di atas 15 sampai 20%. Seperti itu untuk SMDR. Langsung saja ke saham kedua. Ada BIRD yang ditutup menguat 6,25% ke harga 1360. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BIRD diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BIRD ini kondisinya kembali uptrend karena kembali bergerak di atas EMA 200 dan EMA 20-nya juga sudah dilewati, dan EMA 60 juga lewat. Kondisi seperti ini dia akan uji resistennya 1400 ya. Ini dihapus aja dulu buat gambaran baru. Untuk resistennya area 1400 sampai 1390 ya, area-area pucuk nih lah untuk resistennya. Dan yang Bapak Ibu perlu perhatikan juga, ini ada pola nantinya bisa imported head and shoulder. Kalau dia gagal lewat 1400-nya, bisa aja dia membuat sebelah sini lagi ya. Dan ya sekitaran turun sampai 1250, dia membuat sini baru break, baru uptrend. Bisa aja kan seperti itu pergerakannya. Jadi kalau harga sekarang lebih ke wait and see aja dulu. Kecuali Bapak Ibu scalping, ODT, dan punya trading plan, ya kalau mau beli di harga sekarang ya bisa aja. Yang penting hitung risk rewardnya. Kalau scalping kan nggak lihat lagi candle, dia lebih ke lihat bid offer, bagaimana formasinya, bagus nggak, bisa masuk nggak. Kalau ada momentumnya memang mau dikerek naik ya ikutan di situ. Tapi scalper itu profitnya ya dia nggak cari besar, 1 sampai 3 ataupun sampai 5% udah TP. Kalau memang nggak kuat 2% pun di TP dia. Nah jadi seperti itu ya. Untuk BIRD kalau dilihat candle mingguan cukup bagus. Setelah 3 minggu koreksi dia rebound dengan volume besar ya.
targetnya sama, masih akan uji 1400 untuk BIRD. Jadi seperti itu. Untuk BIRD bagi yang sudah punya dari bawah ya tetap hold aja selama dia di atas EMA 200, hold aja kalau yang beli dari 1200, 1240 atau bahkan di 1160. EMA CD-nya juga sudah mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume meningkat. Ya ini ada indikasi untuk mencoba uptrend. Cuman ada prosesnya ya. Apakah dia akan membentuk inverted head and shoulder dulu polanya atau langsung breakout ya. Ya lihat nanti, lihat pas market berjalan, live market. Seperti itu. Untuk BIRD langsung saja ke saham ketiga, ada DIPA yang ditutup di harga 945 menguat 1,06%. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan bid offernya sangat tipis. Menurut saya ya ini nggak rekomendasi untuk dibeli kecuali Bapak Ibu tahu fundamentalnya, apakah ini saham masih murah ataupun kinerja emitennya juga membaik, ya bisa aja kan. Ya memang seperti itu kalau lagi proses akumulasi biasanya. Kalau memang sahamnya belum liquid tuh nggak akan liquid ya kalau mereka lagi ngumpulin. Tapi nanti kalau udah saatnya dikerek naik biasanya baru liquid, baru tuh muncul bid offernya. Tapi saya nggak tahu soal DIPA ini ya karena ya memang nggak perhatikan. Jadi nggak tahu apakah ini dalam proses akumulasi atau memang bid offernya tipis selalu. Dan kalau dilihat transaksi asing juga baru ada net buy di hari terakhir. Kalau dilihat dari Boko Samarinya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat kondisi seperti ini ya ini saham downtrend. Bahkan kalau dilihat nih potensi untuk lanjut turun sampai ke 800 ya. Berpeluang tapi belum pasti. Tapi ini kan terlihat dia gagal lewat. Kecuali seminggu ke depan dia kembali ke atas 1000 baru tuh aman. Selama di bawah 1000 tetap ada peluang DIPA ke 800. Kalau saya lihat coba bid offernya seperti apa atau dailynya juga biasa aja ya, foreign biasa aja ya. Takutnya ini barang crossing aja. Ini kan terlihat volume besar-besar nih, tapi sahamnya nggak kemana-mana, malah dibawa turun ya. Ya bisa jadi ini ada crossing aja, pindah barang dari kantong kanan ke kantong kiri aja oleh market makernya. Biar dilihat, oh ini volumenya bagus nih, mulai meningkat ya. Mungkin ada yang coba spec buy kan. Ya yang penting kondisi seperti ini apakah bisa? Ya bisa. Yang penting turun dari 900, pertimbangkan cut loss itu aja ya. Dan DIPA ini jangan beli di pucuk, kalau bisa belinya di area support karena sering membuat ekor panjang dari resisten ke bawah nih ya. Jadi perlu hati-hati nih. Kalau sahamnya ini sudah strong downtrend, targetnya bahkan bisa ke 800. Seperti itu untuk DIPA. Langsung saja ke saham keempat, ada Wood yang ditutup di harga 700, terkoreksi 0,7%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net buy. Kalau dilihat dari Boko Samarinya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wood sepertinya ini kuat di supportnya 675 ya. Jadi ada indikasi juga ini nantinya bisa double bottom. Ini dia proses naik. Yang penting kondisi seperti ini ya. Wood harus rebound Senin. Kalau bisa tutup minimal di 720. Bagusnya lagi kalau bisa breakout 750 seminggu ke depan. Apakah masih bisa spec buy dengan kondisi seperti ini? Ya tinggal Bapak Ibu hitung aja risk rewardnya. Terlihat kan Wood hari minggu lalu tuh gagal lewat EMA 20-nya. Ya cut loss-nya ya hampir sama lah. Target profitnya itu sekitar 8%. Cut loss-nya 7%. Risk rewardnya 1:1. Kalau minat beli Wood di harga sekarang ya. Kuncinya Wood memang harus rebound Senin. Nggak ada boleh lagi merah. Kalau dia merah berpeluang besar uji support 675. Seperti itu. Untuk Wood kalau ditarik tren dari atas dia memang masih downtrend, belum mematahkan trennya. Dengan kondisi seperti ini ya konfirmasinya 750 760 di break baru tuh ada perubahan tren menjadi uptrend. Tapi kalau ditarik lagi dari 21 Maret setahun yang lalu, Wood ini masih konsolidasi. Range-nya supportnya 675, resistennya 880. Lumayan juga tuh. Cut loss-nya tipis saja nih. Kalau untuk time frame swing trade lebih lama tapi ya. Cut loss-nya cuma 4%, reward-nya 22 sampai 30%. 1:7 ya. Tuh, tapi time frame-nya kan lebih lama. Misalnya beli di support di 27 Juli, baru nyampe puncak di Agustus sebulan. Habis itu dia turun, Oktober beli di support, sampai puncak November sebulan. Dan ini udah berapa bulan nih, dia nggak lewat-lewat. Karena makin mengecil ya.
ya tapi tetap ada peluang untuk Wood konsolidasi. Range-nya supportnya 675, resistennya 760. Tektokan aja di area ini. Tapi kalau saya lihat arahnya sepertinya masih akan ke atas ya. Kuncinya jangan jebol 675, itu aja untuk Wood. Kalau dia jebol ya pertimbangkan cut loss dulu ya. Cutnya nggak nyampe 10% juga kan, di 5% ya udah cut aja. Seperti itu untuk Wood. Langsung saja ke saham kelima, ada MTDL yang ditutup menguat 2,14% ke harga 715. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MTDL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MTDL ini bagus. Dia mantul dari supportnya 700. Dengan kondisi seperti ini, ya harusnya ada teknikal rebound. Jangan sampai turun lagi. Karena itu bisa jadi nantinya di dalam pola ascending triangle ya, apa descending ya. Saya tuh sering terbalik antara dua itu. Tapi yang pasti Bapak Ibu tahu lah polanya ya seperti ini ya. Cuman pengucapan nama aja yang berbeda mungkin ya. Nah, jadi seperti ini untuk MTDL. Kalaupun nekat beli dari sekarang, kalau saya tetap saya cut loss kalau dia turun dari 700. Dari EMA 60 ini saya cut aja. Terlalu dalam kalau nunggu sampai 650. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing ya. Karena setiap strategi kan beda-beda. Dengan kondisi seperti ini, harusnya ini bisa jadi swing low-nya. Kalau benar ini swing low-nya, dia terus naik. Dengan targetnya 780. Potensi upset ya bisa itu seperti ini juga. Ya, cut loss saja sekitar 4% ya. Target profitnya 8% ya. Risk reward-nya 1/2 lah ya. Kalau dia memang mantul. Tapi kalau ternyata dia merah lagi ya udah exit aja. Nggak perlu nunggu sampai 680 juga boleh. Pokoknya kalau ditutupannya di bawah 700 exit juga nggak masalah. Karena memang nggak kuat. Itu aja kuncinya. Kondisi seperti ini Senin minggu depan itu harus langsung naik ke atas. Jangan turun lagi dari 700. Seperti itu untuk MTDL. Langsung saja ke saham ke-6 ada DRMA yang ditutup terkoreksi 0,8% ke harga 615. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya DMRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DMRA ini gagal lagi lewat 640 dengan kondisi seperti ini. Apakah masih menarik? Masih menarik. Yang penting jangan jebol supportnya 600. Ini kan terlihat dia selalu rapi di area support dan ini ada pola bullish penan. Harga sekarang apakah bisa spek buy? Ya harusnya bisa. Tapi ini ada ex-date ya. Dividen di 15 rupiah. Itu 10 Mei berarti tanggal 9 hari Senin ada cum-date dividen. Dividennya kalau dari harga sekarang ya hampir 2,5%. Kalau tertarik untuk beli drama ya bisa. Cuman kondisi seperti ini kalau saya nggak akan beli saat cum-date. Kemungkinan bisa ada dividen trap walaupun memang bisa ditarik naik lagi ya. Lebih menarik untuk DRMA kalau udah tutup di atas 640. Tapi kalau Bapak Ibu mau nekat beli Senin untuk ODT, siapa tahu dikasih di harga penutupan hari sebelumnya ini di 615 terus dia ditarik naik sampai 640, 650 ya bisa juga. Tapi sebaiknya di ODT kan aja karena tanggal 10 hari Selasanya langsung ex-date ya. Takutnya ada dividen trap ya. Tapi 2,5% itu kecil menurut saya dividen trap ya. Nggak terlalu berpengaruh tapi takutnya ya memang dibawa turun lebih dalam bisa aja kan. Karena juga DRMA ini kan saham baru IPO semenjak Desember 2021 ya. Sudah 5 bulan di IPO dan konsolidasi dan gagal terus nih lewat 640. Pas mau lewat 640 breakout ini malah ada bagi dividen ya. Takutnya ya dibawa turun gitu. Pastinya lihat market aja nanti kalau dia bisa break 640 itu menarik. Saya juga akan perhatikan tuh. Saya nekat aja beli buy on breakout. Tapi beli buy on breakout bukan saat nanti hari Senin ya tanggal 9 karena Selasanya ex-date kan ya saya hindari lah. Nunggu aja 2-3 hari lagi lihat perhatikan kemana arahnya setelah selesai ex dividen baru perhatikan lagi. Jadi seperti itu untuk DRMA. Langsung saja ke saham ke-7 ada Kino yang ditutup di harga 4.800. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Kino diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Kino ini sudah strong uptrend juga ya. Kalau dilihat dia berhasil breakout dari resisten kuat semenjak Oktober 2019 di 4.250 itu di breakout. Ya ini bisa menjadi area untuk dia membuat swing low-nya. Kalau dia turun
dengan target sekarang karena dia gagal lewat 5.200 itu resisten juga. Kondisi seperti ini bisa jadi ya untuk Kino itu konsolidasi dulu, supportnya 4.800, resistennya 5.200 ya. Dengan kondisi seperti ini ya apakah bisa spek buy? Ya bisa aja kalau mau, yang penting jual dulu kalau dia tutupannya di bawah 4.800, karena kalau dia jebol itu berpeluang uji neckline-nya ini di 4.200, jadi exit aja dulu. Bisa seperti ini risk rewardnya kalau tertarik ya, dan gak harus sama, tergantung masing-masing. Ya udah, cut loss 4%-an atau 2,5%, pokoknya tutupannya di bawah 4.800 exit aja. Target profit terdekat dulu di 5.000 itu 4,37%, kalau sampai 5.200 ya lumayan 8%. Risk rewardnya 1:2. Pokoknya kalau tutup di bawah 4.200 pertimbangkan cut loss. Seperti itu. Untuk Kino langsung saja ke saham terakhir, ada BSSR yang ditutup menguat 11,17% ke harga 5.025. Tapi bid offernya tipis nih, pack bid aja ya. Yang 1.000 ini, yang realnya ya ini ratusan ini, bahkan yang puluhan. Kalau dia transaksi asing memang terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di BSSR. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BSSR juga uptrend, bahkan dia strong uptrend dan volume juga mulai meningkat signifikan, dan juga dia breakout dari 4.600 tapi dia udah di area resisten 5.000 sampai 5.020. Ini supportnya ya 4.600. Dengan kondisi seperti ini, kemana arah untuk BSSR? Ya Bapak Ibu bisa tarik dengan Fibonacci retracement. Tarik aja dari swing high ke swing low. Targetnya bisa ke 6.400 untuk BSSR. Tapi kondisi saham uptrend seperti ini resiko besar kalau masuk pas candle hijau. Apalagi candle hijau sudah naik cukup signifikan. Mending tunggu dia membuat swing low atau koreksi dulu baru masuk. Ya, nggak disarankan. Tapi apakah boleh masuk? Ya boleh. Nggak ada yang larang karena uang-uang sendiri kan. Profit juga sendiri. Yang penting punya trading plan ya. Jangan sampai dibawa turun dalam, dia downtrend, di hold lagi dan nunggu lama. Jadi ngumpul lagi, koleksi lagi saham-saham nyangkut ya. Jadi seperti itu. Untuk BSRR ini bagus, strong uptrend, tapi alangkah bagusnya tunggu dia membuat swing low-nya baru masuk. Kalau masuk harga sekarang boleh nggak ya? Boleh. Yang penting jual kalau jebol 4.600 sampai 4.500. Seperti itu untuk BSSR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya berserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, saya akan ada kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana teknik screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya. Dan juga ada grup 2 arah. Yang tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba menonton video rekaman untuk teknik swing trade, di kelas pertama swing trade saya itu juga ada, tapi saya nggak buka lagi. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader untuk join di grup Facebook untuk nonton video rekamannya berbayar. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.